Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita akan membahas ataupun belajar tentang hijrah Nabi SAW ke Madinah. Namun sebelum saya lanjutkan kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan istighfar terlebih dahulu. Wahid isnan salasa. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal lagi baik. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-9 ya. Kita akan membahas tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang strategi perjuangan Rasulullah dan misi daripada dakwah Rasulullah. Ya. Sekarang hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, bisa dilihat di layar oleh anak-anak semuanya bahwa kondisi kota Madinah sebelum kedatangan Nabi, Madinah bernama Yasrib. Kondisi tanah di Madinah subur dan para penduduk memiliki usaha pertanian, berdagang dan beternak. Terdapat dua suku bangsa Arab yang selalu bermusuhan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Ya. Jadi anak-anak yang soleh, jadi kondisi kota Madinah itu sebelum datangnya Rasulullah memang sudah subur ya, sudah subur, penduduknya memiliki usaha yang pertanian, berdagang dan beternak. Bahkan kalau anak-anak pernah melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umroh, bisa melihat keindahan-keindahan yang ada di kota Madinah ya, luar biasa sekali. Namun anak-anak yang soleh, ketika Rasulullah belum diutus ke ataupun belum hijrah ke kota Madinah, di sana ada dua suku yang memang suku ini saling bermusuhan. Pertama ada suku Aus dan yang kedua ada suku Khazraj. Terus peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kisah hijrah Nabi diawali dengan kejadian Bai'at Aqobah dan Bai'at Aqobah II. Kemudian dalam proses hijrahnya, beliau dan Abu Bakar singgah di Gua Hira selama 3 hari. Lalu di tengah perjalanan menuju Madinah, beliau membangun masjid yang bernama Masjid Quba. Ya. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah secara fisik ditandatangani dibangunnya Masjid Nabawi. Jadi hijrah Nabi SAW ke Madinah ini salah satunya bisa dibuktikan dengan bukti fisik, ya, bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu ada bukti bahwa Nabi pernah hijrah ke Madinah dengan dibangunnya Masjid Nabawi ya. Ini sebagai bukti fisik daripada bukti kalau Nabi SAW pernah hijrah ke Madinah. Sejarah Nabi dalam membangun masyarakat di Madinah. Ya, jadi setelah lama-kelamaan ya, Nabi langsung hijrah ke Madinah. Nah di Madinah Nabi membangun masyarakat. Yang pertama melalui kegiatan perdagangan. Prinsip ajaran Islam dalam berdagang yaitu memberikan kemudahan, melarang ihtikar, melarang praktik riba, bersifat kasih sayang, dan menjauhi jual beli yang gharar. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berada di kota Madinah. Ya, bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW ini membangun masyarakat itu sedikit-sedikit bisa terdidik dalam masalah perdagangannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang soleh dan solihah, orang-orang tersebut masuk Islam karena memang cara prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah dalam berdagang. Melalui sistem sosial ekonomi, pendapatan utama pada masa pemerintahan Rasulullah SAW adalah primer, yaitu pendapatan dari zakat, dan sekunder, yaitu uang tebusan tawanan perang, harta karun, harta rampasan perang, harta wakaf, zakat, fitrah, sedekah, dan denda atau dalam haji. Jadi melalui sistem ekonomi. Jadi pada masa pemerintahan Rasulullah, ya, pada masa pemerintahan Rasulullah
keuangan yang masuk pada pemerintahan itu yang pertama ada dari sifatnya primer, yaitu pendapatan dari zakat. Ada yang primer, ada yang memang dari sekunder. Kalau dari sekunder itu uang tebusan, diambil dari uang tebusan tawanan perang, ya. Jadi setiap tawanan perang itu ada uang tebusan yang memang uang tebusan itu masuk ke kas negara, ya, ataupun ke kas pemerintahan. Yang kedua dari harta karun, ya, harta karun yang biasanya memang di setiap negara juga harta karun suka ada, ya. Nah, ini Rasulullah pada zaman dulu ketika melihat harta karun, maka harta karun tersebut masuk kepada kas pemerintahan, ya. Atau harta rampasan perang atau gonimah, ya. Ketika Rasulullah melaksanakan perang terus bisa mengalahkan orang-orang kafir, ya, maka harta yang dibawa oleh orang kafir itu disebut dengan gonimah, ya, harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang ini itu dikelola oleh pemerintah, ya, dikelola oleh pemerintah. Ada harta wakaf, ada zakat fitrah, ya. Jadi dari zakat fitrah itu masuk ke pemerintahan dananya. Dari sedekah masuk ke pemerintahan dananya. Ya, ini salah satu cara bagaimana caranya Rasulullah membangun perekonomian, membangun kota Madinah dengan pemerintahan yang luar biasa seperti ini, ya. Karena anda yang soleh, pemerintahan kalau tanpa ekonomi itu sangat lemah sekali. Makanya di sini prinsip yang pertama yang dijalankan oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah itu adalah dengan cara kegiatan perdagangan dan melalui sistem sosial ekonomi. Yang terakhir, meneladani perjuangan Nabi dan sahabat di Madinah. Mencontoh perjuangan Nabi SAW dengan perancangan yang matang, kerjasama yang baik, keikhlasan yang tulus, pengorbanan yang besar, jalinan persaudaraan, dan bangga sebagai muslim. Nah, ini salah satu. Bagaimana caranya kita mencontoh kepada Nabi Muhammad? Pertama, kita harus punya rencana yang matang. Ya. Kita harus punya rencana yang matang. Segala sesuatu yang akan kita lakukan, itu harus mencontoh Nabi Muhammad. Bagaimana seperti Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad ingin melakukan suatu pergerakan, bahkan sampai perang, itu strategi-strategi, perencanaan itu sudah matang, ya. Ketika Nabi mau berdakwah ke sini, itu direncanakan terlebih dahulu secara matang. Baru kalau memang rencananya sudah matang, barulah dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, ini anak yang soleh dan solehah yang patut kita teladani daripada Rasulullah, bahwa ketika kita mau melakukan suatu pergerakan, mau melakukan apapun, tetap itu rencana yang matang harus ada, ya. Rencana harus kita matangkan, baru kalau memang rencananya sudah matang, tinggal kita mempraktekannya. Itu salah satu yang bisa kita teladani dari perjuangan Nabi dan sahabat di Madinah. Yang kedua, adanya kerjasama yang baik, ya. Kerjasama yang baik di antara para sahabat, antara Nabi dengan para sahabat, ya, itu mengakibatkan keberhasilan yang sangat luar biasa. Nabi berdakwah itu 23 tahun, ya. Tapi keistimewaannya sampai Islam bisa sampai ke seluruh pelosok dunia, ya. Seluruh pelosok dunia. Itu karena memang ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik di antara Rasul dengan para sahabat, kerjasama yang baik di antara umat Islam dengan orang-orang kafir yang memang kafirnya kafir dhimmi, yang memang bisa kita berinteraksi dengan mereka, bisa mengadakan berdagangan, ya, bisa berbisnis dengan mereka. Itu kerjasama Nabi seperti itu, ya. Jadi yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat itu kerjasamanya yang luar biasa sekali. Bukan hanya kerjasama intern, juga ekstern. Bukan hanya kerjasama antar Islam saja, tapi para sahabat dan para Nabi juga memang kerjasama dengan orang-orang kafir dalam segi ekonomi, ya, dalam segi ekonomi itu bisnis lah seperti itu. Makanya turun ke kita pun suka berbisnis. Kita terkadang membeli barang dari orang Cina, membeli barang dari orang lain, ya, dari yang beda agamanya dengan kita. Itu prinsip-prinsip seperti itu. Jadi ada kerjasamanya. Ada keikhlasan yang tulus yang patut kita contoh. Punya keikhlasan yang tulus demi Islam. Mereka siap mengorbankan dirinya demi Islam. Mereka siap mengorbankan harta dan dirinya, ya. Itu salah satu keikhlasan yang tulus untuk pengorbanan Islam. Terus ada pengorbanan yang besar. Ini pengorbanan yang besar luar biasa sekali. Rasulullah pengorbanannya sangat luar biasa sekali, ya. Bagaimana caranya Rasulullah menanamkan sifat ataupun menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia itu dengan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa sekali. Tapi Rasulullah dengan pengorbanan yang luar biasa pengorbanan yang besar mampu
mengatasi semua masalah-masalah yang memang disebut dengan masalah-masalah yang luar biasa. Jalinan persaudaraan dan bangga sebagai muslim. Kita harus menjalin persaudaraan antara Islam, ukhuwah Islamiyah kita rekatkan kembali, silaturahmi kita bina kembali, bangga, dan kita harus bangga sebagai muslim. Saya ini muslim, saya bangga menjadi seorang muslim. Itu harus seperti itu. Ini salah satu teladan yang wajib kita teladani daripada perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Nabi itu bangga, para sahabat itu bangga menjadi orang muslim. Maka kita yang harus kita praktekkan, yang harus kita teladani dari mereka adalah kita senantiasa harus merasa bangga bahwa kita ini adalah seorang muslim sejati, bahwa di tangan kita lah Islam akan berjaya kembali. Ya. Itulah anak-anak yang saleh dan salehah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan perjuangan para sahabat, perjuangan para Rasulullah itu ada senantiasa bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita teladani, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam masalah mencari ilmu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.